Ada 7 perkara di dalam sholat. 7 perkara itu berasal dari setan. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan masalah sholat. Sampai saat ini kita masih membahas hal yang berkaitan bentuk wujud perbuatan sholat, wujud dohirnya. Apakah nanti ada perintah untuk menghadirkan kekhusyukan dalam hati dan fokusnya pikiran kita ketika sholat? Ada. Makanya nanti ketika kita sudah masuk di dalam pembahasan sholat, ini tidak melulu pembahasan hal yang berkaitan dengan fikih, dan kita tidak sampai hanya pada pembahasan perbuatan dohir. Makanya sangat disayangkan kalau perbuatan dohir yang berkaitan dengan perbedaan tafsir itu mencuat menjadi sebagai sebuah permasalahan yang diperdebatkan tidak pernah putus. Ini yang sangat disayangkan di sini. Contoh misalkan ini yang perbuatan dohir. Contoh misalkan ketika kita tahiyat kemudian menunjukkan jari kita. Nah, di situ ada yang menggerak-gerakkan jari-jarinya. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah. Ada begini kan? Ada yang asyhadu an la ilaha illallah berhenti sampai selesai. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, hal ini menjadi sebagai sebuah perdebatan yang tidak kunjung pernah selesai. Sampai-sampai ada yang mengklaim sebelah pihak, apakah yang bergerak ataukah yang tidak bergerak, menganggap bahwa dirinya yang paling sunnah. Nah, ini bahaya sekali. Hadirin, maka ini nanti bisa menghabiskan energi dan tenaga dan pemusatan pikiran kita, seakan-akan agama hanya mengatur geraknya jari-jari saja. Jadi kalau sudah berkaitan dengan ikhtilaf di tafsir hadis atau tafsiril Quran, maka kita hanya bisa saling menghormati di mana yang akan kita pakai dan orang lain pakai. Singkatnya hadirin, pada saat tahiyat yang tangannya digerakkan itu juga berkaitan dengan hal yang ada dalil dan kesunnahannya, yang tidak digerakkan juga berdasarkan dalil dan ada kesunnahannya. Simpelnya yang digerakkan tadi itu juga sunnah, yang tidak digerakkan juga sunnah. Tergantung kita manfaatnya yang mana. Saya dari dulu diajarkan tidak bergerak, kalau saya bergerak, kalau saya itu bukan bergerak, pegang itu ada dalil.
hadirin, ini hal yang berkaitan dengan masalah perbuatan atau perbuatan fisik dari sholat kita. Nah ini pun wajib diperhatikan, tidak boleh ditinggalkan. Ingat hadirin yang dirahmati Allah, bukan berarti kita mengabaikan yang dohir, kemudian memusatkan yang batin, kekusyukan dan kehadiran hati, kemudian kita mengabaikan yang tidak. Yang dohir itu juga kita fokuskan, yang batin juga kita fokuskan, karena kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah sholat ini dengan semaksimal kemampuan kita. Artinya sholatnya itu tidak dianggap sebagai hal yang remeh, pekerjaannya remeh, waktunya remeh, nggak sampai cukup seperti itu. Tapi memang fokus totalitas. Ketika kita betul-betul paham bahwa hidup kita ini hadirin, pekerjaan paling utama adalah mendirikan sholat. Tidak cuma mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Aqimus sholat, perintah-perintah itu mendirikan sholat, maka pengerjaan sholatnya itu juga totalitas, baik waktunya, tempatnya, dohirnya maupun batinnya. Maka di dalam pengajian fikih tasawuf ala madzhab syariah yang kemudian kita mengambil mungkin sebagai pijakan di dalam pengerjaan sholat ini, cara pengerjaannya juga totalitas. Bahkan kalau kita lihat wudhu saja, bagaimana agar mulai dari saat kita membasuh tangan sampai membasuh kaki, kita tidak lupa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada doa yang muncul di tiap rukunnya. Ini menurut versi Imam Ghazali. Kalau kita kan begini Pak, mohon maaf ini, sebagian ada beberapa ya. Kemudian yang menyangkut pembahasan tentang kitab yang kemudian dari Imam Ghazali ini mengatakan hadisnya doa tidak mempunyai dalil, kitab bid'ah, bahkan ada yang mengatakan kitab apa ini kitab apa itu kita yang berkaitan dengan halusinasi gitu loh Pak. Ada yang mengatakan gitu. Nah ini akhirnya dirahmati Allah, karena mereka nggak mau pelajari begitu, mau pelajari nanti kita akan lihat nanti jamnya buatnya bagaimana luar biasanya pembahasan sebagai sebab perintah Allah dari kaitannya dohir sampai batinnya. Nah sedikit kita membahas yang sudah kita bahas pada saat perbuatan kemarin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemarin sampai pada satu hadis bahwa Nabi Muhammad SAW sama'atu asya fi sholatina fi sholati minasyaiton. Ada 7 perkara di dalam sholat, 7 perkara itu berasal dari setan. Yang pertama adalah al-afu, mimisan. Itu mengganggu sekali kalau kita mimisan itu, susah kita menghindari, ya kan? Kemudian hadirin yang dirahmati Allah adalah al-asu, mengantuk. Ngantuk ini dari setan. Makanya mohon maaf, kalau ada pertanyaan begini Pak, ketika seseorang itu mengantuk, maka bagaimana hukumnya, tidur dulu atau sholat dulu, ya kan? Begini hadirin, kalau memang waktunya itu sudah dekat dengan sholat, maka wajib sholat dulu. Misalkan begini Pak, adzan jam 2 lebih 5 menit, kita ngantuknya itu Pak jam 2 kurang 5 menit, misalkan begini Pak, maka tahan dulu, ambil air wudhu, sholat, utamakan dulunya, utamakan sholatnya. Tapi kalau jenengan jam 11:30 ngantuk berat, maka silakan kamu tidur dulu Pak. Andaikan nanti kemudian terlelap, kemudian lambat sholatnya, misalkan tergelincir lah sholat jamaahnya, tidak masalah, karena memang menghindari kantuknya. Tapi kalau sampai kemudian lewat waktunya, nah ini ada masalah gitu. Makanya tidurnya
bukan semata untuk tidur puas-puasan, tapi tidurnya sekedar untuk menghilangkan kantuknya. Dan saya kira kalau setengah jam untuk sekedar menghilangkan kantuknya itu Pak cukup. Insya Allah Anda bisa mendapatkan menghilangkan kantuknya, Anda juga bisa mendapatkan sholat duhurnya bersamaan. Insya Allah begini Pak. Nah kecuali hadirin yang tidur kemudian balik mau tidur pulas-pulasan, nah itu kalau sudah gitu bisa jam 3 nanti bangunnya kan gitu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-waswas. Was-was ini penyakit yang luar biasa, benar-benar dari setan, harus betul-betul dijaga karena kebanyakan dampak efek dari yang mengikut mazhab Syafi'iyah itu ada unsur terjangkit penyakit was-was. Asal-asalnya dari mana? Yang pertama begini, kita menginginkan ibadah seperfect mungkin, sesempurna mungkin, jelas tidak akan bisa. Meskipun kita pelajari teori IPA dari A sampai Z, dari Z balik lagi ke A, tapi mohon maaf, namanya kita manusia ada keterbatasan kemampuan, pada saat pelaksanaannya mentok-mentok seperti itu gitu. Nah Anda tak usah menginginkan hasil yang sempurna. Misalkan begini, ujian besok Anda mau melakukan ujian atau melaksanakan ujian atau tes, Bapak Ibu, abang, adik misalkan udah berusaha mati-matian belajar, pasti pengennya adalah nilai sempurna 100. Tapi pada kenyataannya satu jam berlangsung mentok-mentok cuma 8, 7, 6 bahkan. Ya sudah, Anda nggak perlu belajar memaksakan diri sampai 100. Nanti timbul tidak kepuasan. Begitu juga dengan sholat. Kita pengennya perfect betul, ya kan? Kita sudah pelajari semua dari dohir maupun sampai batin balik lagi ke dohir, ya. Tapi ternyata waktunya cuma segitu. Ya sudah, banyak istighfar, bersyukur telah diberi oleh Allah untuk mengerjakan nilai taat selesai. Kalau Anda memaksakan untuk sempurna, Anda akan muncul nanti rasa was-was. Seakan-akan ini kurang, seakan-akan ini kurang, seakan-akan ini kurang. Hanya kelamaan. Contoh misalnya begini Pak. Pada waktu membasuh tangan ketika kita berwudu, kadang setan itu muncul tadi. Sudahlah kita sampai di siku begini, sudah sampai siku Pak. Tapi karena kita ingin perfect, akhirnya muncul perasaan sudah sampai ke siku belum ya? Sudah kasih siku kayaknya kok belum? Hanya tambah-tambah. Kalau begitu nanti akhirnya jangan gulung berlebihan. Kalau sudah gulung berlebihan, maka Anda akan membatalkan air. Kalau sudah membatalkan air, malah terlepas kesunahannya. Ya udah pakai asal-asal ambil begini, pasti nyampe ini Pak Insya. Begitu juga pada waktu mandi besar. Kadang punggung sebelah sini kok belum ya, punggung sebelah sini belum. Asal sudah kita siram, belum aja selesai. Persangkaan kerja, udah rata alhamdulillah. Dia tidak kelihatan setan. Kencing juga begitu Pak. Asal kita sudah pilih antara lubang belakang, ini lubang belakang, lubang depan. Ada orang di sini Bapak tekan, kemudian dengan beberapa kali batang kepala yang ditekan, siram selesai sudah. Nanti kalau berlebihan, kayak mau keluar lagi begitu. Untuk kasus kaum perempuan biasanya masalah kentut itu asal, misalkan ibu-ibu, mohon maaf, ini kentut nggak ya, ini kentut nggak ya, karena setan akan berkelanjutan di urat-urat tempat lubang-lubang kita, narik-narik ini, sehingga ibu-ibu ragu-ragu, ini kentut nggak ya, kentut nggak ya. Kalau memang tidak ada suara dan tidak ada bau, ya sudah bukan kentut, itu setan. Kalau ragu-ragu, tapi kalau benar-benar keluar kentut, walaupun kecil, walaupun tidak ada bau dan tidak ada suara, ya tetap batal begitu. Jangan kemudian ketika kecil, ini kan nggak ada bau, nggak ada suara, ya tetap batal kayak gitu. Ini juga mas-mas. Nah ini hadirin yang berasal dari setan. Kemudian hadirin yang kita mampu bawa adalah watatahu menguap. Jadi pada waktu sholat menguap terus Pak. Itu juga berasal dari setan. Kemudian tiba mulai sholat membahasakan boleh sini. Ada lagi yang model sholat begitu masuk sholat itu gatal semua Pak, juga ada. Yang betul jenggot itu
rokok, ya, jadi jumlahnya lagi. Ini memang dasar setan. Kalau tidak 3 kali menurut Imam Syafi'i ada batal. Gitu. Sholat sudah fokus. Kalau kita mau benar-benar fokus kepada Allah, kepada Tuhan, maka selesai. Sama seperti halnya Bapak begini Pak. Kunci ibadah itu adalah di ikhlas. Kunci ibadah itu ikhlas. Kita kalau fokus di ikhlas, nggak akan mempedulikan yang lain. Gitu loh. Contoh begini, nah ikhlas itu bagaimana? Dulu pernah saya sampaikan, ikhlas itu adalah mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut sebagian ulama, amal akhirat digunakan untuk mencari dunia itu sudah termasuk bagian daripada ketidakikhlasan. Tapi menurut sebagian ulama, amal akhirat, contoh misalnya kita sholat hajat, digunakan untuk mencari dunia. Kalau sebagai bentuk ketergantungan totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu justru malah sangat disarankan. Jadi berbalik-balik. Yang kedua, kita meminta kepada Allah semoga dengan asbab kita taat, Allah berikan keselamatan hidup dunia sampai akhirat, di alam kubur, di alam sirat. Yang ketiga, kita beribadah mutlak hanya karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lagi punya hajat, misalkan abang atau kakak lagi fokus mau mencari jodoh, ya kan? Kemudian jenengan mulai sholat hajat. Pada waktu sholat hajat atau membaca Al-Quran, berapapun yang Anda baca, Anda tidak akan tergoyahkan dengan omongan orang, dan Anda tidak mengharap omongan orang. Anda tidak pula ingin disebut sebagai orang soleh, Anda tidak ingin disebut sebagai orang yang begini dan begitu. Kenapa? Karena Anda lagi fokus tentang hajat sampeyan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu kalau ibadahnya ikhlas, insya Allah bersih dari hal yang berbeda dan macam-macam. Kemudian tadi kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, nah, ada 4 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 perkara. Yang 4 perkara tersebut seyogyanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat sekali untuk ditinggalkan, karena ini merupakan 4 perkara tersebut termasuk perkara yang sangat kasar di dalam sholat. Yang pertama adalah menoleh-noleh, itu perkara yang sangat kasar sekali. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, mengusap wajah. Kalau setelah selesai sholat tidak masalah, setelah selesai. Contohnya begini loh Pak, ada beberapa perkara yang sangat kasar sekali, atau bahkan ini merupakan suatu perbuatan yang sangat apa ya, kalau di dalam perkara ini. Yang pertama adalah ketika kita mendengar azan, kita tidak menjawabnya. Mendengar azan tapi tidak menjawabnya. Kemudian masuk di antara dua khutbah, kita tidak memanfaatkan untuk berdoa. Kemudian termasuk ketika habis sholat kunut, habis sholat kunut, kemudian kita usapkan ke wajah. Itu perbuatan yang sangat luar biasa makruhnya. Nah ini hadirin maka perlu ditinggalkan, termasuk ketika habis sholat kunut, jangan kemudian diusapkan ke wajah kita, karena itu termasuk perkara yang sangat kasar sekali dalam sholat. Nah yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah SWT, wa antu sholiyah, dan wa antu sholiyah, dan sholat bitorikin di dalam sholat seseorang yang mulu yang bainah, yang mulu bainah. Jadi sholat di tempat di mana manusia itu lewat, bayinun gitu. Jadi sudah jelas tempat itu digunakan untuk lalu-lalu. Nah, sampai sholat di situ gitu. Ini yang harus dihindari. Misalkan masjid ini ya, ini kalau jenengan nanti sholat Fatihah dulu, masjidnya agak kecil, mau betul-betul cari tempat di mana ketika ada mau sholat Fatihah itu memungkinkan manusia itu lewat, bisa lewat. Jangan sembarangan.
Contoh misalkan lagi begini, kalau Bapak sholat di Jumat, mau sholat Jumat atau sholat, Bapak sholat di samping tempat lalu lalang itu jelas salah, karena itu tempat lalu lalang. Nah, ada yang memang menutup jalan ke depan sehingga untuk orang maju ke sholat ke depan tertutup gara-gara posisi sholat Anda. Jadi misalkan ini sholat depan kita masih kosong semua. Kita ini kalau disuruh maju ke depan, sholat itu Pak, malunya luar biasa. Ini tawadhu yang bukan pada tempatnya. Kalau sholat depan itu pakai harus seperti itu, nggak usah malu-malu. Karena memang ilmunya seperti itu. Silahkan kita mulai buka kebiasaan lama hanya di depan orang-orang tertentu. Itu zaman kolonial. Zaman kolonial memang bagian depan seperti ini bukan zaman kolonial. Ini mau ibadah kepada Allah. Wali kota sekalipun, Pak, gubernur sekalipun, kalau memang terlambat ya di belakang selesai gitu. Jadi jangan malu untuk menempatkan diri di depan, sehingga nanti tidak menghalangi jalannya orang yang mau masuk ke depan. Karena kita tidak, yang di sini sudah ada, di sini ada orang depannya sini kosong. Orang mau lewat otomatis akan melewati sebelahnya. Bapak datang ke belakang sana pula, akhirnya susah orang belakang maju. Nah ini juga harus mulai dihindari, karena ternyata termasuk bagian dari sholat yang kasar adalah sholat menghalangi jalan tempat orang mau lalu lalang. Nah ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang berkaitan dengan dohir sholat. Termasuk sholat itu jangan bersandar. Kalau dalam kitab yang mungkin, apabila seseorang itu sholat bersandar, kemudian sandaran itu diambil, dia jatuh, maka jumhur ulama menyatakan sholat tersebut dengan posisi seperti itu tidak sah. Tapi mungkin ada yang mengesahkan, karena ini jumhur ulama, masyhurnya ulama berpendapat tidak sah. Berarti mungkin satu dua orang ulama masih mengesahkan. Dalam posisinya bagaimana kalau sholat dan duduk, Pak? Kalau sholat dan duduk bersandar mungkin ada sesuatu alasan karena dia tidak mampu berdiri dan sebagainya, karena mundur. Tapi kalau dipaksa untuk tidak mundur, nah hadirin yang dirahmati Allah, berdirilah dengan utuh. Kalau untuk sholat sunnah itu tidak diwajibkan berdiri, Pak. Sholat sunnah tidak diwajibkan berdiri. Tapi kalau mengambil berdiri, maka itu menjadi hal yang bersunnah. Jika nanti bapak-bapak kalau sholat sunnah ada yang duduk saja, dia tidak berdiri, ya sah saja. Sekali-kali diamalkan dalam bapak misalkan datang kemudian duduk saja kemudian sholat, atau ba'diyah bapak duduk sholat, sah saja. Sekali-kali diamalkan. Loh, bukan berdiri wajib untuk sholat fardu, sholat fardu itu berdiri wajib. Tapi kalau sholat sunnah tidak. Nah ini yang membedakan di sini. Kok terasa aneh ya Pak? Memang aneh, karena kita belum pernah terbiasa. Dulu kita sholat jamaah kosong itu juga aneh, sehingga kita paksakan kalau di perjalanan, ya akhirnya kita kemudian sholat ada. Begitu setelah terbiasa dan mulai masyhur sholat jamaah kosong ini, ya akhirnya kita jamaah kosong menjadi yang biasa. Sekali-kali diamalkan nggak apa-apa. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk kita sekarang sebelum di dalam pembahasan tentang batinnya sholat, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sholat itu Pak, itu ada syarat dan rukunnya. Karena sholat itu berkaca kepada aturan fikih, batasan sah dan tidaknya ada di dalam rukun dan syarat dan perkara yang membatalkan. Maka seyogyanya perkara yang dohir ini betul-betul dijaga, betul-betul diberikan semaksimal yang kita bisa. Jangan kemudian kita remehkan, jangan kemudian kita gara-gara fokus dalam batinnya, maka kemudian kita menyatakan yang dohir pun yang lebih penting kan batinnya. Kalau dohirnya bagus, batinnya nggak bagus kan juga percuma, nggak percuma.
Contoh misalkan yang berkaitan dengan baju dan lain sebagainya. Ini kan semua ada juga bagaimana sholat itu dengan baju yang menutup aurat, dengan pakaian yang rapi, dengan yang alut-alutan kan jelas. Adab di hadapan Allah SWT kan jelas beda. Kita saja menghadap para penguasa, menghadap para orang yang kita tokohkan, itu saja ada adab dalam berpakaian. Makanya hadirin, apalagi kita mau menghadap Allah SWT. Ditambah lagi kadang kita berdampingan dengan orang lain. Maka jangan sampai gara-gara kita sholat menjadi fitnah, membuat orang lain tak mau ke masjid gara-gara bau keringat kita gitu. Ini juga yang harus dipahami. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, maka kalau begitu sholat itu kok susah sekali? Bukan susah, kita hanya berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin di dalam menyelesaikan. Kok maksimalnya kita cuma sampai di sini, yang tidak apa-apa. Contoh misalkan kita dalam perjalanan, otomatis kadang kita pakai kaos untuk mencari baju, untuk mencari hal yang berkaitan dengan aksesoris badan. Kadang kita harus bukan pakaian. Maka dalam keadaan seperti itu, yang jelas kemampuan maksimal kita adalah pakai kaos. Beda lagi kalau kita di rumah. Kalau di rumah memang sengaja kita mempersiapkan untuk sholat baju khusus, ya kan? Songkok khusus, ya memang harus seperti itu. Nah, ini adalah berkaitan dengan kemampuan semaksimal mungkin. Tapi kita tidak boleh juga hal ini dikaitkan dengan pribadi kita untuk menilai orang lain. Ini sholat cuma kayak gitu, jangan. Mungkin baju itu menurut dia yang paling bagus, yang paling pantas untuk dipakai sholat, karena memang yang di dalam rumah itulah baju yang paling bagus dia punya. Jadi kita jangan standarkan diri kita kepada orang lain. Sepatu ukuran kita jangan kita paksakan untuk dipakai orang lain. Mungkin boleh jadi sama, boleh jadi tidak. Nah, ini yang harus kita sadari dan paham, bahwasanya kemampuan mengerjakan sholat semaksimal mungkin itu untuk pribadi kita, bukan untuk menjadi standar menilai orang lain. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kebenaran, kebaikan itu sangat mudah, asal kita mau mengerjakan. Asal kita kebaikan itu menjadi patokan diri kita, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kebaikan, nilai-nilai kebaikan kita buat untuk menilai orang lain, menstandarkan kepada nilai itu. Diri kita tidak distandarkan ke situ, ini yang jadi masalah. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk ke dalam hal yang berkaitan dengan masalah fokusnya kita di dalam sholat. Apakah hadirin penting fokus kita atau kekhususan kita ketika kita sholat? Apakah itu sesuatu yang penting dan berdasarkan dalil? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terdapat banyak sekali hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala hal yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tentang masalah kekhusyukan, hadirnya hati, kefokusan di dalam masalah sholat. Yang sering kita dengar adalah wa'aqimi sholata lidikri, kemudian wala takun minal mu'minin. Ini kan semuanya janganlah kalian menjadi golongan orang yang mampu, dan jadikanlah sholat sebagai rukunan. Bukan begitu, ada lagi yang inna sholata ta'manu bil munkar. Sesungguhnya sholat itu menjadi perkara yang mencegah keji dan munkar. Katanya bagaimana tentang pentingnya masalah kekhusyukan di dalam sholat. Ini yang pertama, masalah dari Al-Quran. Dari hadisnya juga ada. Nah, ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ada satu hadis ini, Pak. Hadis ini sangat luar biasa sekali tentang hal yang berkaitan dengan pentingnya kita untuk fokus di dalam hal yang berkaitan dengan sholat kita. Nah, ini hadirin. Hadisnya itu singkat, tapi kalau kita lihat dalam Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lil abdi, dan tidaklah bagi seorang hamba min sholati dari sholatnya
Jadi begini hadirin, ketika kita sholat, apa yang ada dalam pikiran kita itu hakikatnya tentang apa yang ada wujud dalam kehidupan kita. Dan sholat kita ya itu apa yang kita pikirkan. Misalkan begini Pak, dalam sholat kita memikirkan hal yang berkaitan dengan dunia terus yang melemah. Selama ini beberapa hari ini, beberapa waktu ini berarti kita disibukkan terus dengan urusan dunia. Apa yang ada dalam pikiran kita itu akan wujud sholat. Contoh lagi misalkan begini, kita ini dalam sholat kok ingat utang terus mohon maaf, dalam kehidupan nyata kita itu biasanya juga sedang dikejar-kejar utang itu akan sulit untuk kita hindari apa yang kita pikirkan dari keadaan hidup kita. Tapi kalau hidup kita ini alhamdulillah lurus, kemudian bersih, kemudian pikiran kita ini tidak ada apa yang istilahnya sesuatu yang kotor dalam pikiran kita, maka dalam pikiran ketika kita sholat yang muncul kekusukan hati. Itulah makanya ada satu hadis tadi, ketika kalian meninggalkan nikmatnya kemaksiatan, maka Allah akan ganti dengan nikmatnya taat kepada Allah SWT dalam seluruh kita. Maka orang yang kemudian kehidupannya misalnya begini, kadang-kadang seseorang sholat pikirannya kepada perempuan terus. Kenapa? Karena memang ketika di luar sholat dia menikmati pemandangan yang malam itu, maka ketika sholat akan muncul itu, sehingga sholatnya susah khusyuk. Alhasil nanti sholatnya karena hilang kekhusyukannya hilang nikmatnya. Begitu seterusnya. Nah ini dengan bisa praktekkan, kemudian bisa pahami, bisa selami dalam kehidupan Anda sendiri. Tapi kalau Anda alhamdulillah hidupnya itu tidak neko-neko gitu, Anda tidak neko-neko itu lurus bersih, orang-orang juga nggak mau, nipu orang nggak mau, mencelakai orang nggak mau, maka insya Allah nanti ketika sholat Anda bisa khusyuk. Bahkan Anda nanti diberi nikmat oleh Allah dalam kekhusyukan ini, sehingga niat sholat itu nikmat itu. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua dari perkara bagaimana korelasi antara perbuatan kesehatan kita yang masuk ke dalam sholat kita. Begitu juga dengan aktivitas. Kalau kita ini hadirin lagi sibuk-sibuknya mikirin macam-macam itu dulu, maka hadirin yang dirahmati Allah, nanti dalam sholat kita juga terburu-buru. Kayaknya habis waktu sholat mau buat ini, kayaknya nggak nyampe nanti gitu. Kayaknya nggak putus, hanya kita fokus di dalam itu pikiran kita hanya ke situ, jangan sampai ke situ. Nah ini yang dirahmati Allah, bagaimana tetap pengaruh di dalam hal yang di luar sholat sampai kemudian adalah yang kita pikirkan di dalam sholat. Biasanya yang kita pikirkan dalam sholat yang nggak jauh-jauh lama dengan kehidupan kita. Kemudian yang ketiga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya ini biasanya kan kita tahu inna sholata tanha anil wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa masih banyak orang yang berbuat keji dan munkar sementara mereka juga sholat? Nah ini para mufassirin tentang Al-Quran ayat ini banyak sekali. Ada yang mengatakan seseorang itu sholat saja, sholatnya saja itu sudah menghilangkan dirinya dari kesempatan berbuat munkar. Misalkan begini Pak, Bapak sholat nih ke masjid, kemudian karena mau jamaah, maka sholat di masjid itu bisa memakan waktu sekitar setengah jam dari rumah. Maka paling tidak selama setengah jam ini kita akan terhindar dari perbuatan kemungkaran karena kita sedang berbuat kebaikan. Ini ada pertanyaan seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah manual. Ini kalau kata bagikan, saya sampaikan sedikit saja Pak, mengingat kembali bahwa perbuatan dosa itu terbentuk kan tiga hal. Yang pertama karena meninggalkan perintah Allah. Yang kedua karena melanggar apa yang Allah larang. Yang ketiga hadirin karena mendolimi makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu Pak, konsep baiknya dosa. Nah ini yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkaran terbesar di dunia ini adalah yang pertama menafikan atau
Yang kedua, muslim tapi nggak mau sholat. Meninggalkan sholat itu termasuk kemungkaran yang besar. Maka ketika seseorang bisa sholat, dia sudah meninggalkan kemungkaran besar. Itulah hakikatnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, yang selanjutnya adalah menunjukkan begini. Benar memang bukan yang Al-Qurannya yang salah, tidak. Al-Quran salah, Al-Quran nggak akan pernah salah kan gitu kan. Cuma kalau memahami kita, sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang yang sudah sholat tapi perbuatannya masih keji, perbuatannya masih munkar, maka perlu ditanyakan ada apa dengan sholatnya. Kalau beberapa orang yang ahli mengatakan sholat itu kalau sudah keluar ruh sholatnya, bahwa alam bentuk sholat itu apa bahwa alam. Kalau sudah keluar ruh sholatnya, maka dia pasti akan bisa mengenai perilaku kemungkaran, perilaku kejinya. Tapi kalau seseorang dia sudah sholat, tapi perilakunya masih perbuatan keji dan munkar, maka boleh jadi sholatnya belum keluar ruhnya. Kenapa tidak keluar ruhnya? Karena kemaksiatan yang dia kerjakan akan mempengaruhi daripada kerusakan sholat. Belum benar dan belum sungguh-sungguh di dalam sholatnya. Dia akan mengerjakan sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, inilah pengantar bagaimana adab batin sholat yang seharusnya kita buat. Insya Allah hadirin di pekan yang akan datang kita akan sudah mulai mengupas hal yang berkaitan dengan adab batin tentang masalah sholat. Ada hadirnya, ada pengagungan, ada munculnya rasa ini, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa kerdilnya kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada khawatirnya, ada kekhawatirannya, dan kemudian juga ada pengharapannya dan rojaknya. Nah, 5 perkara ini, ada 65 sampai 6 perkara ini untuk membentuk karakter khusyuk di dalam sholat. Yang sama akan kita bahas di pekan yang akan datang. Jadi inilah yang bisa kami sampaikan. Demikian adanya dari kebenaran